Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Tita Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Pelanggan Gaib Warung Kopi. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Purwakarta, Jawa Barat 1995. Andai tak mengalami kisah ini sendiri, mungkin aku tak akan percaya hal seaneh ini bisa terjadi di kehidupan nyata. Namaku Fuad dan usiaku menjelang 24 tahun. Karena pabrik tempat kerjaku mengalami kebangkrutan, terpaksa aku menjadi salah satu yang terkena sasaran pengurangan pegawai. Ketika itu, total ada 15 orang yang diberhentikan karena konon pergantian beberapa manajer membuat pendapatan pabrik menurun drastis. Sebagai karyawan rendahan, aku tentu tak paham dan hanya bisa menerima semuanya sebagai takdir perjalanan hidupku. Menjadi pengangguran setelah 3 tahun bekerja di Jakarta ternyata sama sekali tidak nyaman. Beberapa lamaran kumasukkan, tapi tak satu pun yang membuahkan hasil. Hanya satu yang sempat mengantarku sampai ke tahap wawancara akhir, tapi nasib tetap tak berpihak dan aku kembali menjadi pengangguran. Dengan setengah putus asa, aku pun pulang kampung. Sebagai lulusan SMA yang tak punya keahlian khusus, tak banyak yang bisa kulakukan. Akhirnya, aku melirik sebuah usaha yang menurutku tidak terlalu sulit, yaitu membuka warung kopi kecil-kecilan yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumah. Targetku adalah orang-orang dari luar kota yang melewati jalanan ini. Dengan modal seadanya dari sisa tabungan ditambah dengan uang hasil menjual seekor kambing milik bapak, aku mulai membeli beberapa batang bambu. Pengerjaan warung itu pun hanya berdua dengan bapak. Awalnya, bapak tak begitu setuju dengan tempat pilihanku karena tepat berada di bawah pohon beringin besar. Apa nggak resiko kalau suatu saat ada dahannya patah dan menimpa warungmu? Tanya bapak ketika itu. Tapi aku bersikukuh dan justru berpikir posisi di bawah pohon beringin adalah sebuah keuntungan, karena akan membuat warung menjadi lebih sejuk dan rindang. Singkat cerita, akhirnya tempat itulah yang kupilih, dan bapak pun mengiyakan setelah mendengar semua penjelasanku. 3 hari kemudian, warung sudah siap beroperasi. Dengan bermodal tekad dan harapan kuat, aku mulai membuka warung dari jam 8 pagi. Tak kusangka ternyata pengunjungnya lumayan. Tak hanya orang-orang dari luar kota yang kebetulan lewat, tapi warga sekitar pun ada juga yang datang, padahal jarak dari pemukiman cukup jauh. Di hari pertama berjualan, sekitar jam 11 malam sudah tak ada lagi pembeli. Aku pun memutuskan untuk menutup warung dan segera pulang. Begitu pula hari kedua dan seterusnya. Akhirnya pengalaman itu kujadikan patokan. Setiap hari aku membuka warung jam 8 pagi dan tutup jam 11 malam. Ternyata usaha yang terlihat sederhana ini penghasilannya cukup lumayan. Pekerjaannya pun tidak begitu berat. Bahkan aku seringkali tak merasa sedang bekerja,
karena seharian hanya mengobrol dengan para pembeli dan bercerita tentang banyak hal. Bahkan hari-hari berikutnya warung kopiku ini dijadikan tempat transaksi bisnis para makelar, mulai dari penjual ternak, jual beli motor, mobil, tanah, dan sebagainya. Aku benar-benar bersyukur memilih usaha ini karena ternyata sangat nyaman dijalani. Hari demi hari berlalu dan kedua orang tuaku juga terlihat bahagia. Bapak dan ibu sesekali menjengukku di warung. "Wajahmu terlihat cerah sejak buka warung," ucap ibuku suatu malam tak lama setelah aku pulang ke rumah. "Iya Bu, soalnya kerjanya ringan. Saya juga ketemu banyak orang dan bisa dapat banyak ilmu," jawabku. Tapi keanehan mulai terjadi saat bulan ketiga. Malam itu pengunjung sangat ramai. Sampai jam 11 malam masih ada beberapa orang yang belum menghabiskan kopi dan gorengan. Tentu saja aku tak mungkin mengusir mereka. Karena sudah mengantuk, aku berpesan pada beberapa pelanggan untuk membangunkanku kalau mereka sudah selesai. Aku lalu merebahkan tubuh di kursi bambu dan tak butuh waktu lama, aku pun tertidur. Entah berapa lama aku tertidur, kemudian terbangun karena dibangunkan beberapa orang yang tadi. Setelah membayar, mereka pun langsung pulang. Ekor mataku sempat melirik jam tangan, ternyata sudah jam 1 dini hari. Lagi-lagi, aku merasa puas dengan pendapatan hari ini. Ketika akan menutup pintu warung, tiba-tiba ada seorang lelaki tua bersama seorang gadis yang datang. Aku pun segera berkata, "Maaf, sudah tutup Pak, besok aja datang lagi ya." Tapi anehnya, lelaki itu malah nyelonong masuk ke dalam warung. Jujur, ada rasa kesal karena aku sudah benar-benar mengantuk. Tapi saat kulihat laki-laki itu menggigil seperti kedinginan, timbullah rasa kasihan di hatiku. Aku pun segera bertanya mau pesan apa. "2 ya, kopi pahit, gak usah gula," jawab laki-laki tua itu yang diikuti oleh anggukan gadis di sebelahnya. Aku pun segera membuatkan pesanan. Dari tampilan keduanya, sepertinya mereka adalah kakek dan cucu. Seperti biasa, aku mencoba membuka obrolan dengan basa-basi bertanya dari mana. Tapi mereka tak menjawab pertanyaanku dan justru sibuk saling ngobrol sendiri. Akhirnya, aku hanya terdiam sambil memperhatikan mereka. Gadis itu begitu manis dan terlihat sangat disayangi oleh laki-laki di sebelahnya. Karena rasa kantuk semakin tak bisa kutahan, aku pun tertidur kembali di atas kursi. Aku terbangun saat telingaku menangkap suara kicauan burung. Artinya pagi sudah tiba. Karena kelelahan, kuputuskan untuk tidak membuka warung hari itu. Aku pun melangkah untuk merapikan gelas bekas 2 pembeli terakhir tadi malam. Dan disitulah kejutan terjadi. Di atas meja ada bungkusan daun jati, tepat di sebelah cangkir bekas kopi. Karena penasaran, aku pun segera memeriksanya. Ternyata itu adalah buntalan uang yang sangat banyak. Dengan tangan gemetar, perlahan kuhitung uang-uang itu. Jumlahnya 10.200.000. Bagiku, tentu ini uang yang sangat besar.
Aku pun kebingungan dan tak tahu harus diapakan uang itu. Tentu aku tak berani membelanjakannya karena itu pasti milik salah satu pembeli tadi malam. Dan kemungkinan terbesar adalah milik laki-laki tua yang datang terakhir bersama gadis yang sepertinya adalah sang cucu. Aku lalu teringat bahwa mereka pulang tanpa pamit dan belum membayar kopi. Akhirnya, aku memberi tulisan pada pintu warung, akan buka lagi setelah maghrib. Hari itu, aku benar-benar ingin beristirahat. Perjalanan pulang kulalui dengan rasa bingung bercampur takut. Kekhawatiran terbesar adalah uang ini hasil kejahatan yang sengaja ditinggal pemiliknya untuk menghilangkan barang bukti. Tentu aku tak ingin terlibat dan dibuat repot dengan hal-hal semacam itu. Apalagi selama hidup, aku belum pernah berurusan dengan polisi. Sesampainya di rumah, aku tak menceritakan tentang uang ini pada siapapun, termasuk kedua orang tuaku. Selepas maghrib, aku kembali ke warung dan tak lupa membawa tumpukan uang itu. Tak lama kemudian, para pembeli pun berdatangan. Tapi yang kutunggu tak juga datang, yaitu laki-laki dan cucunya tadi malam. Otakku pun semakin ketakutan. Rasanya kemungkinan semakin besar bahwa uang itu adalah hasil kejahatan dan sengaja ditinggal. Karena tak mungkin ada orang yang melupakan uang sebanyak ini. Malam semakin larut sampai tak ada lagi pengunjung yang datang. Aku sengaja sedikit memperlambat tutup sampai hampir jam 12 demi mencari kejelasan tentang uang banyak itu. Sekitar jam 12 kurang 5 menit, ketika aku mulai putus asa dan menutup warung, akhirnya yang kutunggu-tunggu datang juga. Lelaki tua yang tadi malam bersama gadis yang juga tadi malam datang dengannya. Setelah mereka duduk, aku pun dengan sopan langsung bertanya, "Maaf kek, tadi malam gak ada barang yang tertinggal." Aku memang sengaja tak langsung menyebut uang karena takut akan diakui oleh orang yang bukan pemiliknya. Anehnya, sang kakek hanya tersenyum. "Kamu orang yang jujur, nak," begitu katanya. Tanpa penjelasan lebih lanjut, mereka pun segera memesan 2 cangkir kopi pahit dan segera kubuatkan. Setelah kopi diantar, kakek itu mulai membuka obrolan. Katanya, uang itu memang sengaja ditinggal dan memang akan diberikan padaku. Bukannya senang, aku justru semakin terkejut dan khawatir. "Maaf kek, untuk apa?" Jawaban kakek itu pun sangat aneh. Katanya, uang itu untuk membeli warungku. Kecurigaanku semakin besar kalau itu memang bukan uang halal. Karena rasanya hanya orang gila yang mau membeli warungku semahal itu. Aku pun menolak dan kembali menyodorkan uang itu pada sang kakek. Tapi lagi-lagi sang kakek meyakinkanku. Kali ini ada alasan lain. "Saya belum pernah menemukan kopi senikmat ini di warung manapun, dan saya sangat cocok." Lagi-lagi ini jawaban yang aneh. Karena bubuk kopi kubeli di pasar dan pasti kebanyakan warung pinggir jalan memakai kopi yang sama. Kemudian setelah menyeruput kopi, kakek itu berkata, "Warung ini saya beli, tapi kamu harus tetap bekerja di sini. Tenang saja, gajimu nanti besar.
Saya jamin gak akan kalah dibanding penghasilanmu selama ini. Spontan aku mengernyitkan kening. Tawaran ini semakin tak masuk akal. Kemudian gadis manis yang ternyata memang cucunya itu segera meyakinkanku bahwa kakeknya memang punya keinginan seperti itu, dan sebagai cucu dia tak berani membantah. Akhirnya setelah menimbang-nimbang, tawaran itu pun aku iakan. Mereka berdua ternyata tidak lama. Setelah kopi dihabiskan dengan cepat, mereka berdua langsung pamit pulang yang katanya rumah mereka tak terlalu jauh. Tak lupa, sang kakek berpesan agar mulai besok aku tetap membuka warung di jam seperti biasanya. Saat itulah sang kakek memperkenalkan namanya. Dia minta dipanggil Pak Ramin dan cucunya sang gadis manis bernama Yuli. Begitu sampai di rumah, pikiranku masih berusaha mencerna tawaran tak masuk akal tadi. Tapi aku lalu teringat, orang-orang yang sudah tua biasanya memang punya kemauan yang aneh. Dan mungkin karena itulah cucunya tadi tak berani membantah dan terpaksa menyetujui langkah kakeknya membeli warungku dengan harga semahal itu. Tapi aku tetap tak berniat menceritakan itu pada bapak dan ibuku. Kami memang tinggal hanya bertiga. Adikku satu-satunya yang kini masih kelas 3 SMA, sejak kecil tinggal bersama kakek di Cirebon. Keesokan paginya, sekitar jam 8, aku kembali membuka warung. Tapi ada yang aneh hari itu. Tak ada satupun pembeli yang datang. Terpaksa, aku hanya duduk sendirian di warung sepanjang hari. Walau sebenarnya tidak nyaman, tapi bagiku tidak menjadi masalah. Karena meski tak ada pembeli, aku akan tetap digaji, dan menurut yang dijanjikan kakek tadi malam, gajiku tidak akan kalah dibanding penghasilan warung selama ini. Barulah selepas maghrib, para pembeli mulai berdatangan. Tapi lagi-lagi ada keanehan. Tak seperti biasanya, tidak ada satupun dari mereka yang aku kenal. Semuanya adalah orang-orang baru yang belum pernah kulihat sebelumnya. Selain itu, pesanan mereka semua pun sama, yaitu kopi hitam tanpa gula. Semakin malam, pengunjung semakin banyak. Sampai aku benar-benar kewalahan dan semua pesanan tetap sama, yaitu kopi pahit. Aku sempat khawatir kehabisan bubuk kopi, tapi kembali keanehan terjadi. Sebanyak apapun pembeli yang datang, seakan bubuk kopi tak berkurang sama sekali. Pak Ramin dan Yuli juga tak datang malam itu. Entah bagaimana perjanjian ini sebenarnya, karena kami sama sekali tak berbicara secara detail. Hanya saja, melihat keanehan dari awal dengan membeli warung begitu mahal, rasanya mustahil Pak Ramin akan menipuku. Dan lagi, tak ada kwitansi atau perjanjian apapun dalam jual beli. Intinya, semua dilakukan hanya atas dasar kepercayaan. Ketika menjelang subuh, barulah para pembeli itu bubar. Entah berapa jumlah uang yang kudapat malam itu. Aku tak sempat menghitungnya karena sudah benar-benar mengantuk. Semua uang kumasukkan dalam tas, lalu warungku tutup dan aku pun segera pulang ke rumah. Rencananya, besok malam uang itu akan kusetorkan pada Pak Ramin kalau beliau datang. Di perjalanan pulang, kabut turun dengan sangat pekat.
Jarak pandang juga sangat terbatas, mungkin hanya sekitar 2 atau 3 meteran. Tiba-tiba, dari arah belakang ada yang memegang pundakku. Jelas saja, aku sangat terkejut. Ternyata orang itu adalah Mbah Subur, salah satu orang tua yang sangat dihormati di desaku. Ini juga mengherankan, karena Mbah Subur bisa berjalan jauh dari rumahnya. Dulu, beberapa hari sebelum membuka warung, aku bersama bapak sempat ke rumahnya untuk bertanya hari baik. Dan waktu itu, Mbah Subur sudah tak bisa bangun dari tempat tidurnya karena penglihatan yang kabur dan katanya terserang rematik. Aku pun segera menyalami dan mencium tangan Mbah Subur sambil menanyakan kabarnya. Beliau tersenyum dan menjawab sehat. Kemudian Mbah Subur bertanya tentang warungku. Alhamdulillah ramai, Mbah. Bahkan ada yang membeli warung saya dengan harga luar biasa, ucapku dengan nada sopan. Aku sempat memberinya beberapa lembar uang 20 ribuan dari saku, tapi Mbah Subur menolaknya. Lalu, beliau memberiku secarik kertas dengan tulisan aksara Jawa. Kebetulan Mbah Subur asalnya dari Jogja, dan konon pula dulu beliau adalah seorang dalang wayang kulit. Kata beliau, kertas itu harus kuletakkan di pintu masuk warung agar terhindar dari hal yang tidak baik. Beliau juga berpesan agar nanti malam aku membuka warung selepas isya. Aku pun mengangguk sopan. Kemudian beliau berlalu dan menghilang dari pandanganku karena kabut tebal. Sesampai di rumah, aku segera tidur karena memang sudah sangat mengantuk. Sore harinya aku bangun dan bersiap untuk ke warung. Tapi lalu teringat dengan pesan Mbah Subur untuk membuka warung setelah isya. Aku pun bersantai terlebih dahulu. Baru setelah isya, aku segera berangkat ke warung. Suasana masih sepi, dan segera kuletakkan kertas pemberian Mbah Subur di atas pintu masuk seperti pesan beliau tadi malam. Kemudian aku duduk menunggu pembeli datang. Tak lama kemudian ada beberapa orang berdatangan. Tapi anehnya, saat mereka akan masuk ke dalam warung, tiba-tiba mereka terpental ke belakang dan berubah menjadi makhluk-makhluk menyeramkan. Semuanya begitu. Ada belasan orang yang datang, tapi tak bisa masuk. Mereka semua terpental dan langsung berubah menjadi sosok-sosok yang begitu mengerikan. Di mataku, beberapa mereka seperti laki-laki kurus tinggi berpakaian pocong. Sebagian lain bertubuh gemuk dengan bulu hitam sangat tebal. Ada pula yang matanya hanya satu di tengah-tengah dengan luka-luka menganga memenuhi wajahnya. Bukan hanya terpental, mereka semua meraung-raung seperti kesakitan. Aku pun bingung dengan suasana ini. Karena ketakutan yang amat sangat, aku hanya duduk meringkuk di dalam warung tanpa berani berbuat apa-apa. Apalagi ada beberapa makhluk itu yang menunjuk-nunjuk ke arahku dengan wajah seperti penuh kemarahan. Mereka semua lalu terlihat berkumpul dan seperti saling berbicara yang tak jelas di telingaku. Kemudian ini yang tak kalah menyeramkan. Secara bersama-sama mereka bergerak merangsek berusaha memasuki pintu warung. Tubuhku makin gemetar karena ketakutan tiada tara.
Suara teriakan-teriakan tak jelas terus keluar dari mulut mereka. Walau aku tak tahu apa artinya, tapi aku menduga mereka mengumpat atau semacamnya sambil terus menunjuk-nunjuk ke arahku. Situasi semakin menegangkan ketika tiba-tiba ada asap tebal mengepul tepat di sebelahku. Asap itu lalu menggumpal, kemudian berubah menjadi sesosok laki-laki tua yang juga tak jelas wajahnya karena rusak. Tapi hanya beberapa detik kemudian, sosok itu tiba-tiba terpental sangat keras keluar warung dan jatuh di tengah-tengah makhluk mengerikan yang ada di luar. Ingin rasanya aku berlari, tapi justru khawatir karena suara erangan menyeramkan terdengar dari segala arah. Dan sepertinya warung ini telah dikepung. Tak ada yang bisa kulakukan selain tetap duduk meringkuk sambil berharap ini semua segera berakhir. Tiba-tiba terdengar suara cambuk yang sangat keras. Telingaku berusaha mencari-cari dari mana arah suara itu. Ternyata di luar warung ada Mbah Subur yang mengibas-ngibaskan cambuknya ke arah makhluk-makhluk itu. Percikan api terlihat jelas saat cambuk Mbah Subur mengenai tubuh makhluk-makhluk itu. Aku seperti menyaksikan sebuah film yang bintangnya membasmi semua penjahat seorang diri. Mungkin sekitar 10 menit Mbah Subur menghalau dan mengusir makhluk-makhluk itu, sampai akhirnya tak ada lagi yang tersisa. Mbah Subur kemudian menghampiriku yang masih ketakutan. "Sudah aman, gak usah takut lagi," begitu ucapnya. Kemudian beliau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kata Mbah Subur, makhluk-makhluk itu adalah penghuni pohon beringin di belakang warung yang sengaja datang untuk menipu dan berniat membawaku ke alamnya. Untungnya, kemarin malam Mbah Subur kebetulan lewat dan melihat mereka semua. Mbah Subur juga memintaku melihat uang hasil penjualan kemarin, dan ternyata uang-uang itu berubah menjadi daun kering. Karena aku terlihat terkejut dan pucat, Mbah Subur terus berusaha menenangkanku. "Sudah, tenang saja. Semua sudah saya atasi. Mereka nggak mungkin berani ganggu." "Saya kok jadi takut berjualan di sini, Mbah?" ucapku masih dengan nada gemetar. Mbah Subur ternyata tak setuju. Kata beliau, justru kalau aku pindah, bisa jadi makhluk-makhluk itu akan datang lagi mengganggu. Tapi di tempat ini, kata Mbah Subur, sudah terjamin aman karena mereka pasti ketakutan untuk datang kembali. Beliau juga mengatakan agar aku tidak terpengaruh dengan transaksi jual beli warung kemarin. Aku pun terkejut karena aku belum pernah menceritakan ini pada siapapun. Mbah Subur lalu berkata, "Anggap saja itu tidak pernah ada." Aku pun mengangguk dan tak berani membantah. Apalagi di depan mata kepalaku, tadi Mbah Subur bertarung melawan makhluk-makhluk aneh itu. Mbah Subur lalu menemaniku menutup warung dan kami bersama-sama berjalan pulang. Begitu sampai di depan rumah, kutawari beliau untuk singgah tapi ditolak dengan alasan masih ada urusan. Aku pun mengucapkan terima kasih berkali-kali sambil menyalami dan mencium tangan Mbah Subur.
beliau sempat berpesan agar besok aku membuka warung agak sore, atau tak membuka warung sama sekali. Aku pun segera masuk ke dalam kamar dan memeriksa uang pemberian dari Pak Ramin. Ajaib, ternyata tumpukan uang yang sangat banyak itu juga tak ada lagi. Yang ada di dalam tas hanyalah tumpukan dedaunan kering. Aku pun semakin yakin pada Mbah Subur. Ada rasa lega di hatiku karena belum sempat membelanjakan uang-uang itu. Andai saja uang itu terpakai, pasti akan ada yang menuduhku sebagai penipu atau pelaku pesugihan. Keesokan paginya, kusempatkan untuk berkunjung ke rumah Mbah Subur. Di sana, aku bertemu Yanto, anak bungsunya yang seusia denganku. Kata Yanto, Mbah Subur belum bangun. Tapi ada penjelasan lanjutan dari Yanto yang membuatku sangat terkejut. Katanya, sudah sekitar sebulan ini Mbah Subur tak pernah keluar kamar karena sakitnya semakin parah. Aku pun semakin kebingungan. Tak lama kemudian, aku pamit pulang dengan membawa rasa penasaran yang amat sangat. Dalam hati aku berjanji, kalau Mbah Subur sudah agak mendingan, aku akan menceritakan sekaligus bertanya tentang semua peristiwa aneh yang kualami. Tapi sayang, takdir berkata lain. Siang harinya, ada berita duka dari speaker musola dekat rumah. Mbah Subur baru saja meninggal dunia. Aku pun sangat terkejut dan langsung berangkat ke rumah duka bersama bapak. Hari itu, kuputuskan untuk tidak membuka warung demi menghormati Mbah Subur. Baru keesokan harinya warung kubuka, tapi kututup lebih awal agar bisa menghadiri acara tahlilan di rumahnya. Waktu terus bergulir dan usaha warung tetap kujalankan. Syukurnya, seperti kata sosok yang mirip Mbah Subur, tak pernah lagi ada gangguan-gangguan aneh di warungku. Sekitar setahun kemudian, mulai ada rumah-rumah baru berdiri di sekitar warungku. Bahkan sampai saat ini, lokasi yang dulunya sepi kini penuh oleh rumah-rumah baru yang membuatku merasa semakin nyaman berjualan kopi sampai malam. Hanya saja, setelah tahun demi tahun berlalu, ada misteri besar yang sampai saat ini tak pernah bisa terjawab, yaitu siapa sebenarnya sosok yang membantuku di malam yang sangat mencekam itu. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, pelanggan gaib warung kopi. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami atas nama segenap kru Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.